Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul The World After the Fall. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jae-hwan menanyakan apakah ia bisa bertemu dengan The Driver jika ia berhasil mencapai lantai teratas. Bertus mengiyakan pertanyaan Jae-hwan, tapi ia menyarankan agar Jae-hwan tidak menghancurkan menara seperti sebelumnya, karena itu akan membuat para dewa murka. Bertus juga tahu jika Jae-hwan datang ke menara ini untuk mencari temannya, dan Jae-hwan menanyakan apakah Bertus tahu di mana orangnya. Bertus tidak tahu soal itu, tapi dewa oposisi mungkin tahu keberadaannya, tapi tampaknya mereka semua tidak suka dengan tindakan Jae-hwan yang sebelumnya. Bertus menjelaskan jika aksi Jae-hwan tadi sempat menghibur beberapa dewa yang sudah mulai bosan dengan pertempuran yang biasa-biasa saja. Karena itu, Bertus menyarankan agar Jae-hwan menjadi pahlawan bagi para dewa yang sudah mulai bosan dengan pertarungan yang monoton di dalam tower saat ini. Bertus mengakui jika Jae-hwan sangat kuat untuk menghancurkan menara, namun ia memperingatkan jika bukan Jae-hwan saja yang pernah menghancurkan beberapa lantai sekaligus. Ratusan tahun lalu, ketua Visur bernama Myriad juga pernah melakukan hal yang sama seperti Jae-hwan, dan sepertinya beberapa anggota Visur juga ikutan tantangan kali ini. Selain itu, Jae-hwan juga tidak bisa melompati beberapa lantai sekaligus meskipun sudah menembusnya. Namun sepertinya Bertus mendapatkan pesan jika seorang dewa telah memberikan tiket percepatan agar Jae-hwan bisa masuk ke lantai yang lebih tinggi. Selain itu, beberapa dewa juga mulai tertarik dan ingin menawari Jae-hwan promosi. Singkatnya, promosi itu membuat Jae-hwan akan menjadi pahlawan metaverse sekaligus menjadi maskot mereka pada season kali ini. Tak butuh waktu lama, para dewa sudah mulai memberikan tawaran promosi pada Jae-hwan yang datang lebih cepat dari biasanya. Runut sangat kagum karena Jae-hwan sudah mendapatkan tawaran sampai 2 juta trust biarpun masih di lantai pertama. Jae-hwan sebenarnya heran apakah ini memang seluar biasa itu, dan Runut mengatakan itu sangat luar biasa. Melihat kesuksesan perjalanan Jae-hwan membuat Bertus yakin akan banyak jiwa di Abyss yang berkumpul di metaverse. Bertus juga memperkenalkan produk-produk dari promotor pada Jae-hwan yang sedang menawarkan kontrak. Beberapa di antaranya seperti skin Thunder God milik Thor dan skin Flame of God milik Ignis. Dengan memilih skin itu, Jae-hwan dapat merubah penampilan sekaligus menggunakan kekuatan yang ada pada skin itu. Selain itu, Bertus juga memperkenalkan skin yang sangat populer sampai saat ini, yaitu skin milik Kim Dokja dari komik Sudut Pandang Pembaca Maha Tahu. Jae-hwan mengejek nama Kim Dokja sangat aneh, tapi Runut ingin agar Jae-hwan mencoba menggacha kali ini. Tujuan dari promosi dewa adalah agar Jae-hwan mau menggunakan produk mereka, dan itu akan membuat orang lain tertarik untuk membeli skin yang sama. Jae-hwan menanyakan, bukankah itu akan menjadi kompetisi yang tidak adil di tower, tapi Bertus mengatakan tidak perlu khawatir soal itu. Ketika sedang menjelaskan tentang promosi, Andersen tiba-tiba bangun dan kaget karena Jae-hwan akan dipromosikan. Andersen langsung mengomeli Jae-hwan karena tawaran itu tidak akan membuat rencana mereka berhasil, dan Jae-hwan ingin agar Andersen tetap tenang karena ia mengerti. Jae-hwan mengatakan jika ia tidak akan menerima tawaran promosi itu, dan itu membuat Bertus tampak kecewa. Beberapa dewa dari Union juga tampaknya meremehkan keputusan Jae-hwan sampai menertawakannya, dan ada juga yang sampai bingung dengan pemikirannya. Bertus kemudian menebak jika Jae-hwan sengaja ingin menaikkan harga dirinya dengan tidak memilih sponsor sampai ke lantai atas, tapi Jae-hwan malah tidak mengerti dengan cara berpikir Bertus. Bertus kemudian mengingatkan kembali agar Jae-hwan tidak main dengan barbar dan menghancurkan towernya karena perbaikannya sangat mahal. Jae-hwan sendiri tidak ada rencana seperti itu sebelum ia menemukan Yunwan, jadi tidak ingin membuat masalah dengan para dewa terlebih dulu.
Sebelum itu, Bertus memberikan hadiah pada Jaewan karena berhasil mendapatkan peringkat pertama di lantai 1 karena ia menolak sponsor dari para dewa. Setelah waktu yang cukup lama, Jaewan akhirnya mendapatkan Battle Suite miliknya yang merupakan set premium dari Metaverse dan memiliki fitur spesial. Selain itu, beberapa tombol di bajunya juga secara otomatis dapat membuat Jaewan berganti pakaian. Runat juga akhirnya mendapatkan Battle Suite juga yang baru dan Jaewan lega karena ia tidak harus telanjang setiap hari. Tak hanya itu, Bertus juga memberitahu jika Jaewan juga mendapatkan 2000 trust dan dapat secara langsung naik ke lantai 6. Bertus mengingatkan jika tiket ke lantai 6 itu diberikan oleh salah satu dewa dan Jaewan tidak perlu menggantinya. Karena bisa pergi ke lantai 6 secara gratis, Jaewan rasa tidak perlu berpikir panjang menerimanya dan kemudian pergi. Sebelum Jaewan membuka pintu, Bertus berpesan pada Jaewan agar menjaga Anderson. Ketika sudah mulai tenang sendirian di kantor, tampaknya seseorang masuk ke ruangan Bertus dan menanyakan apakah pemula itu sudah pergi. Melihat Jaewan yang pergi tanpa menerima sponsor, membuat orang itu semakin tertarik mengikuti Jaewan. Rupanya, orang yang bernama Rene selama ini berpura-pura sebagai seorang streamer yang ternyata adalah God of Fate. Bertus penasaran kenapa Rene memberikan Jaewan tiket percepatan itu karena mungkin Union akan melacaknya jika ketahuan ikut campur urusan tower. Mendengar Bertus yang mengancam dengan Union, membuat Rene menanyakan balik apakah dirinya terlihat seperti seorang penakut pada Union. Bertus mengatakan jika Seven Great Throne mungkin akan cepat mengetahuinya, jadi apakah Rene masih ingin ikut campur urusan tower. Melihat Bertus yang terus ketakutan, Rene menanyakan bukankah sangat disayangkan melihat semua ini, tapi Bertus tidak tahu maksudnya. Rene kemudian menunjukkan berbagai rekaman dalam tower yang diisi dengan jiwa-jiwa yang mengejar harapan palsu di dalam tower, tapi Bertus beralasan jika inilah satu-satunya surga bagi mereka. Rene menanyakan balik apakah itu benar surga ketika mereka menaiki menara hanya untuk mendapatkan trust dan membeli item dan skin dengan mempertaruhkan nyawa. Rene menjelaskan jika Metaverse telah kehilangan tujuannya yang sebenarnya, tapi Bertus membalas jika semua itu sudah terlambat. Bertus mengingatkan kembali revolusi yang mereka lakukan 500 tahun lalu dan gagal, jadi sistem tidak pernah berubah. Bahkan banyak dewa tingkat tinggi yang mati pada saat itu. Rene tahu hal itu, makanya ia mencoba melakukan sesuatu yang baru dan berbeda dengan mendukung Jaewan. Bertus rasa Jaewan tidak akan mungkin bisa mencapai lantai terakhir Metaverse, tapi Rene penasaran kenapa bisa seperti itu. Rene memberitahu jika Jaewan adalah orang yang mampu memecahkan rekor lantai pertama seperti Myriad ratusan tahun lalu. Bertus mengatakan itu mungkin bisa jika Jaewan bukanlah proksi Anderson, tapi Rene tak tahu maksud Bertus. Rene menanyakan apakah Bertus diperintah oleh Union, tapi Bertus mengingatkan jika ada sesuatu yang akan membuatnya sulit di lantai 6. Bertus memberitahu jika Jaewan benar-benar proksi Anderson, Jaewan tidak akan bisa melewatinya dan akan mati bersama dewinya. Kini, Jaewan dan Runat telah tiba di lantai 6 Metaverse, di mana tempat itu terlihat memiliki banyak pintu. Lantai ke-6 mengharuskan Jaewan untuk memilih 3 di antara pilihan pintu yang tersedia dan harus menyelesaikan ketiga tugasnya. Ketika Anderson ingin menyombongkan dirinya yang tahu tentang lantai 6, Jaewan tidak tertarik omongan Anderson dan langsung masuk ke salah satu pintu tanpa mendengarkan sarannya. Jaewan kini masuk pada event yang berkolaborasi dengan Starstream, di mana Jaewan harus bertahan selama 8 jam di sana. Jaewan memutuskan untuk masuk karena ia tahu cara paling ampuh untuk mempercepat mereka menyelesaikan tugasnya.